Oke, baik untuk teman-teman semua silakan perhatikan. Jadi kemarin itu kita sudah sempat bahas beberapa soal TIO dan kita sudah masuk di pertemuan materi terakhir dan selanjutnya kita sudah masuk pemantapan. Jadi untuk ini, jadi TIO itu kemarin kita sudah bahas berhitung, kemudian masuk lagi perbandingan kuantitatif, terus disusul lagi deret angka, terus soal cerita. Kemudian kemarin juga sempat satu kali pertemuan kita bahas analogi ya sekaligus ya. Nah, jadi untuk hari ini, di kesempatan hari ini kita akan bahas jenis verbal, di mana verbal ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah analogi, yang kedua itu adalah silogisme, dan yang ketiga adalah analitis. Oke, baik langsung saja kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah analogi ya. Jadi ini mungkin soal analogi mungkin sering muncul dan sudah tahu bagaimana bentuk soalnya. Jadi tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain gitu. Oke, nah salah satu contohnya mungkin bisa diperhatikan ini soal analogi. Nah, ini nomor 1. Jadi biasanya soal analogi ini disajikan bentuknya seperti ini. Jadi kita harus mencari dulu bagaimana pola kata yang sesuai di sini, kemudian kita akan ikuti di pola berikutnya gitu. Apakah sama? Gitu ya. Nah, saya kira mungkin teman-teman tahu cara kerja yang seperti ini. Nah, biasanya untuk mengerjakan soal kayak gini, untuk meyakinkan kita menjawab, biasanya kita ubah dalam bentuk satu kalimat gitu ya. Nah, contohnya misalkan Madura jagung. Oke, mungkin dari teman-teman semua banyak yang tidak paham apa sih hubungannya jagung dengan Madura. Tapi kalau kita prediksi ya kemungkinan besar ini adalah ya jagung salah satu tanaman atau mungkin hasil dari wilayah Madura ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, misalkan gini, saya tulis ini Madura kan kategori tempat ya. Oke. Jagung itu adalah hasil panen misalkan. Nah, kira-kira mana yang sesuai? Di mana kata pertama menunjukkan bahwa dia tempat gitu. Kemudian ini adalah hasil panen. Nah, kalau kita cek fokus ke tempat gitu. Oke. Gudeg berarti salah gitu. Di kata pertama Maluku sesuai ya. Terus kecap salah juga. Kelapa juga salah. Padi juga salah karena tidak menunjukkan bahwa dia kata tempat gitu. Nah, kemudian berarti di sini sudah jelas jawabannya apa. Jadi jawaban yang tepat adalah Maluku Sagu. Gitu ya. Oke, baik untuk teman-teman semua sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, aman ya sampai di sini. Jadi Madura banding jagung sama dengan Maluku banding Sagu. Oke. Nah, saya kira satu soal cukup ya untuk teman-teman sebagai contoh untuk kita jelaskan, dan berikutnya minta tolong silahkan dikerjakan soal berikutnya nomor 2 dan silahkan kirim jawabannya di kolom komentar. Jadi bongsor banding kerdil itu sama dengan apa? Kita harus paham dulu itu bongsor apa, kerdil itu apa. Ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, ada yang bisa jelaskan nomor 2? Ada yang bisa jelaskan nomor 2? Yang jawab dulu A. Oke, silahkan. Kenapa bisa jawabannya A? Kalau bongsor kerdil. Tadi yang jawab A? Atau Kak Firdaus yang jawab C? Kenapa jawab C, Kak? Kalau menurutku sih Kak, bongsor kan istilahnya besar. Iya, betul. Kerdil istilahnya kecil.
Ya betul. Jadi gemuk sama artinya kan dengan bongsor. Kerdil Ya, diistilahkan dengan kata kecil juga sih, sempit. oh gitu. Oke. Yang lain yang jawab E? Satu orang silakan. Yana, kalau gitu tadi jawab E ya, bukan A. Ya coba silakan. Ada? Oke, jadi coba diperhatikan di sini adalah perlu diingat bahwa bongsor itu sama kerdil merupakan sesuatu yang mungkin kalau bongsor ya sesuatu yang besar ya, kemudian kerdil itu ya mungkin lawan kata daripada kerdil sendiri, bongsor sendiri. Nah di sini kalau kita perhatikan yang sesuai itu adalah bagian E ya. Kenapa? Karena kalau bagian C tadi yang jelaskan oleh Kak Daus itu mungkin sudah sesuai, cuman ada kata sempitnya ini. Nah, sempit itu mungkin belum bisa mendefinisikan bahwa itu sama dengan kerdil gitu. Karena sempit bisa saja dia panjang gitu. Oke. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah jelita, jelek, sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang jelek gitu. Itu sebanding dengan bongsor dan kerdil. Oke. Sampai di sini bisa ya? Gak paham, Pak. Gak paham ya. Halo? Halo, Bapak. Ya, oke. Kenapa? Kurang paham. Oh, kurang masuk. paham. Oke, nah sekarang coba diperhatikan ini kan kata bongsor dengan kerdil. Nah, kita paham itu kan sesuatu bongsor itu sesuatu yang besar ya. Terus kerdil itu yang sesuatu yang kecil. Nah, sekarang kalau bagian C saya katakan bagian C ini adalah ini sempit, apakah itu masih dikatakan dia merupakan sesuatu yang kecil? Nah, mungkin ada tapi belum maksudnya ini dia belum kurang tepat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jelita dengan jelek ini ada sesuatu lawan kata dari jelita adalah jelek dan kemudian bongsor itu lawan kata dari bongsor adalah kerdil. Nah, sekarang kalau gemuk itu lawan kata dari gemuk ya tentu bukan sempit ya. Oke. Kurus. Gimana? Oke, aman ya sampai sini? Boleh. Oke. Nah, sekarang kalau untuk nomor 3, silahkan. Balon udara. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengartikan atau bisa dibuatkan satu kalimat gitu. Boleh balon udara kira-kira hubungannya apa? Nah, kalau di sini kita bisa perhatikan balon banding udara, ya kita pikir mungkin balon itu adalah isinya udara gitu. Balon isinya udara, berarti kira-kira yang sesuai di sini yang mana? Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian C ya. Jadi bantal isinya kapu. Dibandingkan yang kalau yang lain itu masih kurang tepat, oke? Jadi jawaban yang tepat itu adalah aku bisa berhenti juga. Kami cuma kayak gini sih. Bukan cuma itu. Oke, kemudian kita lanjut di soal nomor 4. Nangka banding durian itu sama dengan titik-titik banding titik-titik. Nah, kira-kira apa kira-kira yang bisa kita hubungkan antara nangka dengan durian? Hampir. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini nangka dengan durian mungkin ada kesamaan ya dari sisi kulitnya ya. Gitu ya. Kayak berduri. Nah, sekarang kalau kita berarti ada kesamaannya itu adalah sama-sama berduri. Nah, kalau kita bagian A itu rambutan dengan mangga, ya ada yang berbeda ya. Mungkin dari rambutan kulitnya mungkin ada sedikit yang bulunya atau apa namanya itu, durinya ya. Kalau mangga itu kan halus, jadi sudah salah gitu. Semangka dengan salak, oke semangka juga sama dengan salak, beda ya. Terus kalau sawan nanas juga salah. Sirsak dengan pepaya,
juga ada perbedaan. Jadi kalau apel dengan pir itu sama-sama, dia kulitnya dia halus, tidak kasar atau tidak berduri gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke. Habis ini aman ya. Oke, satu lagi sebelum kita lihat yang soal, nomor 5. Oke, untuk nomor 5 sendiri, di sini kan televisi banding radio. Kita ketahui bahwa televisi dengan radio merupakan salah satu jenis alat ya, alat komunikasi ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cek di sini kira-kira mana yang sesuai. Nah, sekarang kita pakai mungkin telepon. Telepon itu merupakan memang alat ya. Suara ini merupakan masuk dalam kategori fungsinya, gitu. Jadi ini bukan jawaban. Jadi masuk ke alat, ini juga alat ya. Nah, ini masuk di fungsi. Itu, ini alatnya. Kalau gambar, video. Oke, sama-sama. Terus kalau berita, majalah. Nah, oke, majalah mungkin merupakan satu alat komunikasi atau alat informasi gitu. Tapi berita merupakan salah satu masuk dalam kategori fungsinya gitu. Oke. Nah, di sini film juga begitu. Fungsinya. Video. Oke. Nah, kalau ini yang sesuai adalah bagian D ya, surat kabar dan buletin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita masuk di latihan soal. Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba masuk di latihan soal. Jadi sama seperti sebelumnya, saya mungkin akan berikan waktu kesempatan untuk mengerjakan 20-30 menit. Mungkinlah kita akan coba satu soal kerjakan ini. Saya sudah siapkan nomor 6 sampai nomor 15. Oke, kalau gitu silakan dimulai nomor 6. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 7. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Nomor 9.
5, 4, 3, 2, 1. Sorry, di sini ada perbaikan ya, kebalik. Rumput banding sapi. Bentar ini jawabannya. Oke, lanjut nomor 11. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Oh, sorry. Cuma ternyata sampai nomor 14 saja. Oke. Kalau gitu coba kita periksa ya. Silakan dicek saja di sana. Kita mulai dari nomor 6. Oke, kita mulai dari nomor 6. Di sini kan padi banding sawah sama dengan titik-titik banding titik-titik. Di sini jawaban yang tepat itu adalah bagian A ya. Sini. Karena di situ kan padi dibudidayakan di sawah, dan udang itu dibudidayakan di tambang. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Lanjut soal nomor 7. Presiden banding negara. Segini jelas ya, presiden kepala negara, berarti ayah itu adalah kepala keluarga. Kemudian kita lanjut soal nomor 8, panci sup. Oke, panci sup. Ini kalau kita lihat, panci digunakan untuk membuat sup. Berarti yang sesuai di sini adalah ya poci digunakan untuk membuat teh. Ya. Oke, kemudian nomor 9. Gambyong banding penari. Oke, nomor 9 gambyong banding penari. Oke, nah di sini kalau kita lihat gambyong salah satu jenis tarian ya. Kemudian berarti kita harus cari yang sesuai ya, tentunya di sini adalah bagian D ya. Opera salah satu jenis drama. Atau bisa dikatakan gini, gambyong, tari gambyong dipentaskan oleh penari, kemudian opera dipentaskan oleh dramawan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta.
Nah, terus nomor 10 di sini ada tadi keliru ya, pilihannya harusnya terbalik ya. Ini yang kita perhatikan bensin dengan motor. Jadi kalau kita lihat ini bensin dengan motor, kita tahu bahwa sumber energi dari motor itulah bensin. Nah, sekarang kita cek, ini kan terbalik ya, harusnya rumput dengan sapi. Jadi sumber energi dari sapi adalah ya rumput gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Kemudian kita masuk di nomor 11, bank banding uang. Bank banding uang, kita paham bahwa bank itu adalah tempat menyimpan uang. Nah, sekarang di sini yang sesuai yang mana? Ya tentunya bagian D ya, lumbung tempat menyimpan padi. Terus kita masuk lagi di soal nomor 12. Nomor 12, masjid langgar. Masjid banding langgar. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang kurang tahu itu langgar itu apa, jadi sesuatu mungkin tempat ibadah yang ukurannya lebih kecil mirip dengan musola. Gitu ya. Nah, sekarang mana yang sesuai di sini? Nah, kalau kita perhatikan ini ada bagian B ya. Jadi kapal skoci. Skoci itu kan salah satu jenis mungkin ukurannya kecil. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut soal nomor 13. Sungai banding laut. Oke, sungai banding laut. Di sini kita lihat yang sesuai adalah ya kita mungkin pahami bahwa aliran sungai bermuara di laut gitu, aliran sungainya bermuara di laut. Nah, yang sesuai di sini ya tentunya kereta api. Ya ujung-ujungnya pasti sampai ke stasiun. Kemudian kita lanjut soal nomor 14, payung banding hujan. Oke, payung digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Berarti di sini yang sesuai adalah ya jaket digunakan untuk melindungi diri dari hawa dingin. Oke, saya kira itu ya. Sedikit sampai di sini saya buka sesi tanya jawab, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari soal yang tadi ada 9 nomor ya. Soalnya terlalu banyak juga. Oke. Udah ada ya? Aman? Sampai sini? Aman, Kak. Oke, yang lain? Aman, Kak. Aman, Oke, Kak. bagus lah. Kalau gitu saya kira mungkin untuk soal-soal kayak gini mungkin bisa ya teman-teman untuk mengerjakan. Jadi intinya adalah kalau kita misalkan mengerjakan soal kayak gini, ya tentunya untuk memastikan buat dalam satu kalimat yang sesuai, gitu ya. Dalam satu kalimat 2 kata tersebut. Oke, nah sekarang kalau analogi sudah selesai dan tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita coba melangkah di materi berikutnya. Jadi analogi sudah ya. Oke, sekarang materi berikutnya adalah silogisme. Nah, perlu diingat bahwa silogisme ini adalah mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Jadi kesimpulan, jadi mencari kesimpulan. Nah, catatannya di sini adalah ingat kalau kesimpulan itu baiknya mengambil kesimpulan di dalam premis. Jangan mengambil kesimpulan di luar dari premis. Oke? Jadi biasanya nanti diberikan premis 1 apa, premis 2 apa. Biasanya kalau yang premis 1 disajikan dalam bentuk premis umum atau pernyataan umum. Terus di sini ada pernyataan khusus. Nah, mungkin untuk teman-teman semua pernah ingat juga kalau ada kayak semua terus ada sebagian. Biasanya ini tuh kalau disimpulkan ya tentunya sebagian gitu. Jadi ini bisa menyeleksi. Bisa menggunakan cara yang seperti ini. Oke, baik ya. Karena mengingat bahwa sesuatu yang umum dan ditemukan dengan sesuatu yang khusus ya tidak mungkin kesimpulannya umum. Jadi pasti khusus gitu. Oke, nah sekarang coba kita masuk di contoh soalnya langsung. Jadi ingat mengukur kemampuan individu menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita masuk langsung di contoh soalnya. Oke, soal nomor 1. Ini semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Richie berumur 1 tahun. Nah, saya sampaikan tadi bahwa biasanya di premis pertama adalah premis umum yang mendefinisikan bahwa ini suatu pernyataan di mana ini menjadi penilaian dari untuk menuju ke persamaan kedua. Nah, sekarang semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Premis kedua mengatakan Richie berumur 1 tahun. Artinya Richie ini termasuk dalam premis pertama karena syaratnya itu adalah
kurang dari 7 tahun. Nah, sementara Richie itu 1 tahun. Berarti saya bisa simpulkan bahwa ya Richie itu adalah siswa TK. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu kalau misalkan mencari kesimpulan. Kemudian kita masuk di soal berikutnya, jenis yang lain ya. Tapi untuk teman-teman semua, siapa tahu mungkin ada yang mau tulis atau di SS saja, boleh. Kita lanjut. Oke, gimana? Kita lanjut? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 2. Nomor 2, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Oke, ini umumnya ya, pernyataan umumnya. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Artinya, ketika misalkan saya gabungkan antara premis 1 dan premis kedua, di mana premis 1 mengatakan semua hewan kebun binatang menempati kandang yang bersih, berarti semua hewan yang ada di kebun binatang itu bersih. Nah, sementara harimau itu masuk dalam kategori dia binatang di kebun binatang gitu. Berarti saya bisa simpulkan bahwa ya tentunya harimau menempati kandang yang bersih. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Oke, bisa ya sampai sini? Bentar, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Oke, sudah? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3, di sini semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X, gitu. Nah, di sini biasanya, ingat, kalau saya sampaikan tadi, kalau ada semua, ini, terus ada sebagian, ya tentunya pasti kesimpulannya adalah sebagian. Alasannya itu tidak mungkin ketika misalkan ada 2 premis. Premis pertama adalah sesuatu yang menyatakan yang umum, kemudian premis kedua menyatakan sesuatu yang khusus. Tidak mungkin nanti kesimpulannya umum, gitu. Pasti khusus juga. Jadi kesimpulannya ya ketika ada semua sebagian, ya pasti kesimpulannya sebagian, gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, cuman bagian D sendirilah yang hanya sebagian, selebihnya semua, dan semua. Gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian D. Namun sebagai saran, karena ini merupakan soal kategori silogisme. Apa tadi? Ada yang komen? Saya tidak sempat baca. Teman-teman, tadi ada yang komen, saya lupa, tidak sempat tadi baca dan tidak bisa buka komentarnya. Boleh disampaikan apa tadi itu? Baru gabung, Kak. Tadi ada kesibukan katanya. Oh iya, sorry. Oke, jadi untuk perlu diingat karena walaupun kita biasa menggunakan rumus yang seperti ini, ya tentunya kita harus gunakan namanya materi silogisme. Kata dasar dari logis. Jadi selalu kita harus berpikiran juga kalau misalnya jawabannya ini masuk akal atau tidak gitu. Jadi dicek kembali apakah betul kalau sebagian peserta PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Oh, kalau sesuai berarti itu jawabannya gitu. Ini hanya mengingat karena banyak sekali yang menggunakan rumus, tapi ketika menggunakan rumus itu ada yang tidak sesuai dan tidak masuk akal di jawaban, sehingga banyak yang keliru. Itu jadi tetap ingat
rumus yang seperti ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu kita ya dalam menentukan jawaban, tidak untuk memastikan jawaban gitu, hanya untuk membantu menyeleksi beberapa pilihan gitu ya. Jadi perlu ingat selalu kalau misalkan kita menggunakan rumus yang seperti ini, tetap cek kembali apakah betul sudah sesuai atau tidak gitu ya. Oke, itu sedikit informasi terkait dengan silogisme. Saya kira untuk 3 nomor cukup sebagai contoh soal, dan selanjutnya kembali lagi kita masuk latihan soal. Jadi untuk teman-teman semua silahkan siap-siap lagi. Saya sudah siapkan nomor 4 sampai nomor 15. Oke. Nomor 4. Silahkan. Ingat, ambil kesimpulan di dalam premis, jangan mengambil kesimpulan di luar premis. Lima, 4, 3, 2, 1. Nomor 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 6. Empat, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. Nomor 9. 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Nomor 12. Udah kak itu 12 udah. Oh, sudah. Sorry. Oke, nomor 13. 5, 4, 3, 2, 1. 14. 15,
4, 3, 2, 1. Oke, terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, saya kira cukup ya untuk ini. Jadi silakan coba kita bahas satu persatu soalnya. Silakan dicek saja. Oke, kita mulai di soal nomor sampai nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Sekarang nomor 4, Kak. Oke. Nah, sekarang coba diperhatikan soal nomor 4. Nah, nomor 4 di sini pertanyaannya adalah hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah, jadi ingat di sini saya sampaikan bahwa jangan mengambil kesimpulan di luar dari premis gitu. Nah, biasanya salah satu contoh kesimpulan yang di luar premis itu adalah ketika dia menggunakan kata atau mengubah kata itu menjadi kata inverse atau lawan katanya gitu. Biasa menghubungkan tentang kata tidak ya, ada kata tidak. Jadi coba kita cek soal bagian A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Oke, nah, mungkin kita simpan ini ya. Terus bagian B, nah ini bagian B ada kata tidak, berarti jangan dipilih ya. Terus bagian C juga begitu, tidak sukses juga karena bukan membahas di dalam premis. Bagian E juga begitu. Jadi maka jawaban yang tepat adalah bagian A ya. Jadi jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Jadi ingat, jangan mengambil kesimpulan di luar dari premis. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini, sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Nah, sekarang kalau kita cek di sini ya ada sarjana yang lulus dengan predikat ini merupakan premis umum dan premis khusus adalah beberapa. Sehingga kesimpulannya ya tentunya ini salah, terus ini salah. Jadi sisa C dengan B. Coba kita cek bagian delta ya. Di sini bagian delta mengatakan bahwa beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah ini. Ada kata di bawah 3,5. Ini sudah bertentangan dengan premis umum. Karena yang seharusnya itu yang cum laude harus di atasnya 3,5. Sehingga bagian D juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus predikat cum laude. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Lanjut. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6 di sini adalah semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya kita untuk mempermudah menemukan jawaban ada kata ini 3 tahun sebelumnya. Berarti kesimpulannya itu harus ada ini kata 3 tahunnya. Jadi 3 tahun sebelumnya ada 3 tahun gitu. Nah, sehingga kalau yang tidak ada kata 3 tahunnya ya sudah pasti itu salah gitu. Bagian A juga ya. Nah, sisa bagian D dengan E. Bagian D dengan E kita cek satu-satu. Bagian D itu berlatih soal 3 tahun sebelumnya membuat ujian tidak ada kata tidak mudah dikerjakan ya. Jadi dia mengambil kesimpulan di luar dari premis. Nah, bagian E agar mudah mengerjakan ujian berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian E.
Oke, bisa ya sampai sini. Baik, kemudian kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini pertanyaannya adalah, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Oke, kita cek satu-satu. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Jelas salah ya. Mengarah ke, ya tidak masuk akal gitu. Kemudian ini semua mimpi Anda akan membuat pusing. Juga salah. Kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Wah, solusinya bagus ini, tapi juga tetap salah ya. Oke, kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E ya. Sedikit tidur membuat mimpi Anda. Tadi di sini kalau sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian E ya. Oke, semua di pilihan itu ya tidak masuk akal semua, karena ini kalau kita lihat perhatikan di premis ini mengarahkan kepada saran. Nah, yang cocok dan paling tepat di sini adalah bagian E. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 8. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, segini. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola, juga salah. Ada tidak. Berarti sisa B dengan C. Beberapa mahasiswa lulusan SMA, mahasiswa dan di sini kan kalau bagian B kalau kita perhatikan kan beberapa mahasiswa lulusan SMA. Oke, hanya membahas SMA saja, tidak membahas persoalan sepak bolanya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 9. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Oke, semua. Artinya itu wajib, semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Berarti artinya apa? Kesimpulannya apa? Coba kita cek satu-satu. Bagian A, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Berarti ini sudah salah. Karena sudah harusnya semua gitu. Kemudian beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol, ya juga salah. Ini sudah masuk pelanggaran. Tuh. C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Ini ada beberapa, seharusnya semua. Gitu. Oke, jadi jawaban C juga salah. Kemudian di sini beberapa kendaraan tidak melewati tol. Ya kita simpan. Bagian E, semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah bagian delta ya. Beberapa kendaraan tidak melewati tol, karena kalau kita hubungkan di premis kedua mengatakan sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Artinya apa? Jadi beberapa kendaraan itu tidak melewati tol. Gitu. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir per hari dalam seminggu. Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Oke, nah di sini untuk memudahkan kita, di sini ada kata kunci Bude. Ada subjeknya Bude. Nah, artinya apa? Berarti kita harus mengarah kepada budenya, kesimpulannya nanti gitu. Nah, coba kita cek satu-satu. Bagian A, dalam 2 hari telur ayam badu berjumlah 5 butir. Oke, tidak sesuai ya, karena tidak mengambil premis kedua. B, badu mempunyai telur ayam yang banyak, juga salah. Bude mempunyai banyak telur ayam. Oke, kita simpan. Badu mempunyai banyak telur, juga salah. Badu menyimpan telur ayam, juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Gitu. Walaupun mungkin kesimpulannya mungkin masih kurang sempurna, tapi tetap yang paling tepat dan masuk akal adalah bagian C. Untuk menggabungkan kedua premis. Oke, bisa ya sampai sini. Kemudian kita lanjut soal nomor 11. Nomor 11, semua anak SD seragamnya putih merah. Sebagian besar anak SD melanjutkan ke SMP. Kesimpulan yang tepat adalah,
Oke, ada sebagian. Supaya membantu kita seleksi dulu gitu. Nah, sisa bagian D dengan E. Kalau bagian E itu pendaftaran SMP meningkat pesat. Nah, kata pesat tidak ada di kesimpulan, tidak ada di premis. Oke, berarti bagian E juga salah. Kita cek D, ya sebagian besar anak yang melanjutkan ke SMP seragamnya putih merah. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Lanjut soal nomor 12. Semua ikan bernapas dengan insang. X adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah, ya saya kira ini jelas ya. Jadi ikan itu bernapas dengan insang. Berarti X jenis ikan. Berarti saya bisa katakan bahwa X itu bernapas dengan insang. Jadi jawaban bagian A ya. Baik, kita lanjut soal nomor 13. Nomor 13, semua ikan bernapas dengan 13 ya. Semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Masih sama semua sebagian. Berarti kita bisa seleksi ini, dan ini. Gitu. Sisa A dengan D. Kita cek bagian A. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Oke, masuk akal ya. Terus D ini yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. Nah, ini kata sehat harus mendefinisikan bobot 70 kg. Ya tidak selamanya ya harus 70. Di jawaban ini bagian D masih belum cukup untuk menarik kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Sebagian orang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Oke, baik, kita langsung masuk ke soal nomor 14 lagi. Nah, di sini nomor 14 pertanyaannya adalah ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian. Sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium, berarti fokus ke laboratorium. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan, ya biasa mungkin menggunakan ini ya, yang tema kaki gitu. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan tidak bisa langsung saja dicek. Ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian. Sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Ini umum. Di bagian C salah, D salah, E salah gitu. Karena harusnya khusus ya, atau sebagian. Kita cek bagian A. Sebagian besar ilmuwan melaksanakan penelitian. Kalau B, sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. Nah, di sini yang cocok adalah bagian B. Mengambil kesimpulan atau mengambil premis yang kedua. Nah, di sini juga kelirunya di A adalah mengatakan sebagian besar ilmuwan. Oke, dan tidak ada kata laboratorium. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian B ya. Baik, kita lanjut soal nomor 15. Oke, nomor 15, ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Maka kesimpulan yang tepat adalah E salah, D salah, dan B salah. Oke, kita cek bagian A. PNS itu selalu berjiwa sosial. Ya tidak semua. Tidak ada yang bisa menjamin PNS itu adalah berjiwa sosial. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Sebagian PNS harusnya berjiwa sosial. Oke, baik untuk teman-teman semua. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, minta tolong dihitung berapa jumlah benarnya, baru dikali dengan 5. Kemudian setelah itu di komen di grup hasilnya. Cuma mau lihat dulu. Jadi total soal itu dia ada 17 nomor ya. Oke, 17 kali 5. Nanti ini 35 85. 17 ya Kak, bukannya 12 aja. Oh ya, sorry, 12 ya. Berarti 60 ya. Oke. 12 kali 5. 60. Oke, bagus sekali dari Widi Oktavianensi. Nah, semuanya 60. Karangga juga, terus Kak Muhammad Arya juga
Oke, Firdaus sisa 1 nomor. Oke, Rahma 45. Siti 55, Salva 50. Oke. Sudah lumayan ya semua. Oke. Mulisa Darwis, Mulisa 50, Mufli 60, Nurlina 50. Oke, sudah lumayan. Oke, saya kira cukup mungkin untuk yang silogisme ya. Saya mungkin untuk teman-teman, saya anggap ini silogisme sudah bisa dipahami. Jadi intinya itu adalah mungkin untuk teman-teman yang bisa mungkin pernah belajar menggunakan rumus, boleh. Ingat, catatannya adalah rumus hanya untuk membantu kita untuk menyeleksi pilihan, bukan untuk menentukan jawaban. Karena ingat, silogisme adalah kata dasarnya logis. Jadi harus kita juga berpikir logis terkait hal itu. Apakah itu masuk akal atau tidak. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah ingat, jangan sekali-kali mengambil kesimpulan di luar dari premis. Itu catatan untuk silogisme. Gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk silogisme. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita terkait silogisme. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mempermantap lagi di silogismenya bersama dengan analogi. Nah, sekarang kita masuk di materi terakhir ya. Nah, kita sudah bahas tadi analogi, kemudian silogisme juga sudah selesai, dan sekarang kita masuk di soal analitis. Oke. Nah, soal analitis ini mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Gitu. Jadi biasanya ini yang biasa ya, mengambil waktu banyak. Kenapa? Karena kita harus tidak bisa langsung ditentukan jawaban. Ini mirip-mirip dengan teka-teki ya. Jadi ada disediakan sebuah pernyataan-pernyataan, kemudian kita susun bentuknya dalam bentuk model yang lebih sederhana. Setelah itu kita ambil kesimpulan sesuai apa yang ditanyakan di soal, gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja bahas masuk contoh soal dari analitis. Ingat, analitis ya namanya menganalisa dulu, gitu. Oke, jadi coba kita cek contoh soal dari analitis. Oke, ini ya. Soal analitis. Ya, biasanya memang kalau analisis soal-soalnya agak panjang sedikit. Oke, nah saran saya itu adalah yang pertama, cek dulu pertanyaannya, gitu. Jangan langsung dibaca. Cek dulu paling akhir apa pertanyaannya, supaya nanti kita langsung fokus ke ketika kita membaca, kita fokus apa yang kita cari. Jadi ada tujuan ketika kita membaca konteks atau teks dari pertanyaan analitis. Nah, sekarang coba kita cek di sini maskapai yang dipilih di sini ya. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan apa? Oke. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan. Oke. Jadi kita fokus kepada maskapai apa yang dipilih oleh Pak Ali. Nah, tentunya kita harus tahu dulu cara-caranya Pak Ali apa yang dia butuhkan. Nah, ada kata di sini, Pak Ali menghemat biaya perjalanan kota A ke kota C. Kalau hemat, berarti tentunya dia akan mencari yang murah. Gitu ya. Nah, sekarang, rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B, dilanjutkan dari kota B ke kota C. Berarti dari kota A ke kota B, terus kota B ke kota C. Nah, sekarang di sini lanjut lagi, tarif maskapai burung dari kota A ke kota B. Jadi kita cek dulu yang pertama, dari kota A ke kota B maskapainya apa saja. Tarifnya itu di sini ada burung. Nah, burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa. Berarti lebih mahal. Biasanya sih kalau ada kata-kata yang kayak lebih mahal, itu bisa ya lebih besar begitu ya. Atau mungkin lebih murah, tanda kasih lebih kecil gitu. Oke, coba cek. Saya ulangi ya. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal, berarti lebih mahal dari maskapai rusa. Itu, saya tulis rusa. Tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Berarti ular di sini yang paling mahal, gitu. Gitu ya. Oke, nah dari sini saya sudah bisa mengatakan karena Pak Ali mau mencari yang murah atau yang hemat, ya tentunya saya harus pilih yang maskapai rusa. Gitu. Oke, jadi saya bisa seleksi B salah, terus ya cuma B yang saya bisa seleksi. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
tarif maskapai ular untuk B ke C ya. B ke C, maskapai ular dari B ke C kurang dari tarif maskapai burung. Artinya burung yang duluan atau burung yang lebih mahal gitu. Oke. Tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Artinya ular dengan rusa ini sama gitu. Oke. Nah, pertanyaan maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan, karena yang dicari berarti yang murah, ini berarti bisa kedua-duanya, bisa ular, bisa rusa. Artinya, jadi ada 2 kemungkinan. Pak Ali memilih maskapai rusa untuk di A ke B, terus A ke B, kemudian B ke C itu dia pilih rusa juga, boleh. Atau bisa rusa dan ular. Gitu. Sisa dicek di pilihan, mana yang ada di pilihan, maka itu yang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah bagian rusa dulu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua. Berarti jawaban yang tepat adalah bagian C. Rusa dan ular. Oke, kenapa bagian D, bagian A beda? Karena ingat, ini urutan. Jadi di sini kan harusnya memang rusa duluan, baru ular ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, baik teman-teman semua, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, lebih sederhana saja. Jadi intinya adalah kalau misalkan untuk teman-teman tidak bisa menganalisa tanpa menggunakan hitungan atau mungkin membentuk dalam bentuk simbol-simbol seperti ini, ya bisa menggunakan model sederhana gitu. Tapi untuk yang terbiasa, ya mungkin lebih bagus lagi gitu. Kalau hanya sekedar membaca saja sudah langsung bisa menganalisa, boleh gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum terbiasa bisa menggunakan tanda-tanda seperti ini. Diubah dalam model-model sederhana. Jadi bacaan ini diubah dalam model yang sederhana supaya kita tahu arahnya kemana. Oke, itu ya sedikit gambaran tentang soal analitis. Nah, jenis analitis ini tidak semua seperti ini, banyak sekali jenis-jenisnya. Intinya adalah mengarah kepada soal-soal teka-teki ya. Oke, saya berikan kesempatan untuk teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan untuk soal analitis sebelum kita lanjut. Ada rumus lebih Ya. Putus-putus Kak Sri. gampang. Halo. Putus-putus Kak Sri. Tidak. Cek halo. Iya, halo. Jaringanku yang bermasalah. Halo. Iya. Jaringan Tolong diulangi. ini bermasalah. Oh ya, oke. Tolong diulangi Kak. Ini tidak ada cara pengerjaan yang gampang lagi, yang tidak putar-putar caranya. yang tidak putar-putar. Oke. Kalau begini saya ulangi saja dulu Kak, supaya misalkan untuk teman mungkin ada yang belum paham bagaimana caranya. Karena kan kini konteksnya adalah kita mengubah soal cerita ini dalam model-model yang sederhana. Dengan catatan kita harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Karena soal analitis ini adalah ya yang penting kita tahu apa tujuannya. Setelah itu baru kita mencari jawaban gitu. Oke. Nah, sekarang coba saya ulangi dulu supaya teman-teman juga yang belum paham bisa lebih paham lagi gitu. Oke, coba ya. Nah, sekarang intinya adalah yang pertama itu harus cek dulu pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaan di sini adalah maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah apa gitu. Nah, Pak Ali di sini mau hemat gitu. Jadi Pak Ali mau mencari maskapai yang paling murah. Nah, di sini ada rutenya dari A ke B, terus dari B ke C gitu. Oke, nah sekarang kita cek dulu rute dari A ke B. Nah, rute dari A ke B itu, rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan dari kota A ke kota B, B ke C. Nah, di sini ada kata tarif maskapai burung. Jadi kan ini kita harus tahu, ini membandingkan ini, mana paling mahal, mana paling murah. Misalkan tarif maskapai burung
Jadi buruan dulu, dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa. Berarti kalau lebih mahal, saya bisa tulis kayak gini. Burung itu lebih mahal daripada rusa, gitu. Dan ada kata tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Jadi ular yang paling mahal, gitu. Jadi acuan kita adalah di burungnya. Setelah itu mengatakan bahwa burung itu lebih mahal daripada rusa, tapi lebih murah daripada ular. Nah, bentuk sederhananya seperti ini, gitu ya. Oke, jadi yang kita paham adalah ular itu yang paling mahal dan yang paling murah adalah rusa, gitu. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan saya mau cek cek dari tujuan atau pertanyaannya, sudah jelas yang dipilih Pak Ali untuk maskapai A ke B itu adalah ya pasti rusa. Tuh, yang pertama ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi dari B ke C. Nah, ini tarif maskapai ular, berarti ular dari B ke C kurang dari tarif maskapai burung. Berarti kalau kurang dari maskapai burung, artinya ular itu lebih murah. Jadi saya bisa katakan gini, burung itu lebih mahal daripada ular, gitu ya. Dan tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Artinya ular itu sama dengan rusa, gitu ya. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa yang dipilih karena Pak Ali mencari yang murah, berarti Pak Ali bisa pilih dua, bisa ular, bisa rusa karena harganya sama, gitu. Jadi bisa ular atau rusa, gitu. Nah, jadi ada sisa dua yang kita pilih, rusa dengan ular kah atau rusa dengan rusa. Nah, dicek saja. Ini kan kalau rusa dengan rusa, yang ini, itu tidak ada di pilihan. Yang adanya cuman rusa dengan ular. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Kayak gitu. Jadi, diilustrasikan saja sebenarnya. Gitu ya. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, Kak. Thank you. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjut di soal berikutnya. Jenis yang kedua ya. Wah, lebih panjang lagi. Ingat, fokus pada pertanyaan dulu. Di sini pertanyaannya adalah, gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa? Berarti kita harus mencari pegawai teladan. Nah, kita cek dulu. Tentunya kalau pegawai teladan, Pak, pasti ada syarat-syaratnya, Pak. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus, berarti syaratnya ini harus rajin bekerja, berprestasi, sudah bekerja minimal 5 tahun. Itu 3 syaratnya, rajin bekerja, berprestasi, 5 tahun. Nah, sekarang berikutnya ini pasti akan mengarah kepada orang-orangnya, siapa yang memenuhi syarat, gitu ya. Kita cari siapa memenuhi syarat. Nah, kalau sudah ada yang tidak memenuhi syarat, berarti langsung melangkah saja supaya cepat kita mengerjakan. Jadi, di sini dicek saja kalimat pertama Pak Harun. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Ia baru bekerja 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti Pak Harun sudah tidak memenuhi. Karena syaratnya harus minimal 5 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Si Dewi. Nih ada Dewi. Nah, Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Ia sudah bekerja selama 7 tahun. Nah, sering berbelanja pada jam kerja. Berarti ini sudah ada minus. Tidak. Kategorinya berarti dia tidak rajin bekerja ya. Berarti Dewi juga tidak memenuhi. Oke, kita lanjut lagi. Pak Yanto. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Oke, memenuhi 6 tahun. Sering izin karena merasa kurang sehat. Nah, ini sering izinnya. Berarti dia tidak rajin masuk gitu atau tidak rajin bekerja. Nah, sementara jadi Pak Yanto terminasi ya. Nah, sementara Yeni lagi. Yeni bekerja di bagian pemasaran. Penjualannya melebihi target. Terus telah bekerja selama 5 tahun. Nah, di sini tidak ada yang minus dari Yeni gitu. Oke, kita lanjut terakhir, Endang. Endang sangat rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha, tetapi bekerja 4 tahun. Tidak memenuhi syarat karena masih 4 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah ya bagian D. Kayak gitu. Oke, ini sebenarnya tidak ada soal hitung-hitungan. Cuman hanya kita diajar untuk bagaimana cara menganalisa dengan cara itu. Kita harus tahu dulu tujuannya kita. Untuk mengetahui tujuannya kita adalah dari pertanyaan. Gitu. Oke, bisa ya sampai sini?
silakan. Oke, baik, kalau tidak ada, coba untuk teman-teman kita latihan lagi soal nomor 3. Nomor 3 saja dulu. Silakan dikerjakan, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Ali lebih cepat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari paling cermat adalah A. Oke. A ya, oke. Coba yang lain silakan sebelum kita periksa. Oke, coba kita cek ya. Jadi jawabannya di sini adalah bagian A. Oke, coba kita cek. Ali lebih cermat daripada Budi. Berarti saya tulis sini. Adi lebih cermat daripada Budi. Tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti gini. Tuh. Oke. Jadi Ali jadi fokus. Terus Budi. Dan lebih ceroboh daripada Denny. Dimana Ali yang menjadi fokusnya. Gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Gitu. Lanjut lagi, Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardi lebih cermat daripada Denny. Nah, dari kedua ini saya bisa gabungkan. Berarti Mardi dulu, terus Denny, terus Ali, terus Budi. Gitu. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A ya. Oke. Bisa ya sampai sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi soal nomor 4. Ini. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harun membeli sama dengan Indra, ditambah sepatu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis. Oh ya, saya lupa. Ingat, fokus dulu sama pertanyaan. Siapa yang tidak membeli sarung baru? Oke, rata-rata jawab E ya. Nah, di sini kan kita fokus mencari siapa yang tidak membeli sarung. Oke, di sini pertama Amri membeli baju dan sarung. Oke, dia memenuhi, berarti Amri tidak termasuk. Dodo hanya membeli sarung juga, berarti Dodo juga tidak termasuk. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu, berarti Harun itu sama dengan Indra. Oke, kita simpan dulu karena kita tidak tahu Harun
dia apa yang dibeli, Indra juga apa yang dibeli. Oke. Agung membeli celana sarung, juga sarung ya, berarti Agung tidak termasuk. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Berarti kalau Indra sama persis dengan Amri, dan kita tahu tadi Amri itu tidak memenuhi, artinya Indra juga tidak memenuhi. Dan secara otomatis Harun juga tidak memenuhi. Artinya apa? Berarti tidak ada yang tidak membeli sarung. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, satu lagi. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih cepat, lebih lambat dari Ivan. Ivan berlari lebih cepat. Yang fokus pada pertanyaan, urutan yang benar mulai dari yang terlambat. Oke, yang terlambat ya. Oke, coba kita jawab. Sini kita cari yang paling lambat ya. Jadi Anto berlari lebih cepat daripada Ivan. Berarti saya bisa katakan Ivan itu lebih lambat daripada Anto. Tuh. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Berarti kakak lebih lambat daripada Ivan. Terus lanjut lagi, Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Ivan lebih lambat daripada Rino. Kak, bisa dilebihanukan Ivan sama Indranya? Simbolnya sama-sama I. Oh iya, sorry. Iya. Oke. Saya ulangi. Ivan dengan ini ya. Jadi kalau Anto berlari lebih cepat daripada Indra, berarti Indra lebih lambat daripada Anto. Gitu ya. Terus kakak berlari lebih lambat daripada Ivan, berarti kakak lebih lambat daripada Ivan. Lanjut lagi, Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Ivan lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Artinya apa? Rino lebih lambat daripada Indra. Nah, sekarang kalau saya satukan ini bagaimana? Yang mana yang paling lambat? Nah, kalau kita perhatikan di sini yang paling lambat di sini kita cek ya, ada kakak. Kakak itu di atasnya ada Ivan. Nah, Ivan di atasnya apa? Di atasnya adalah ini ya, Rino. Oke. Terus Rino di atasnya adalah Indra. Oke. Disusul adalah Anto. Oke. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian E ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, satu lagi. Nah, kalau kayak gini, 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A harus berada di dalam satu tim dengan D. B tidak boleh setim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Dan E
E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, sedangkan F harus dipisahkan dengan A untuk tiap tim yang dapat dibentuk. Jadi ini satu tim maksudnya seperti ini ya, ini satu tim, ini satu tim, ini satu tim. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang coba dicek jawabannya apa. Oke, nah di sini untuk cara mudahnya mengerjakan soal kayak gini bisa menggunakan sistem seleksi ya. Kenapa kita bisa menggunakan ini? Karena di sini bisa ada yang kita habiskan atau yang kita bisa di sini bisa salahkan untuk bukan menjadi jawaban. Coba kita cek. Di sini kan 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Nah, A itu harus berada dalam satu tim dengan B. Berarti A itu berada dalam satu tim dengan B. D. Artinya apa? Ketika A dengan D terpisah, maka itu sudah salah. Gitu ya? Oke, nah sekarang coba kita cek. Di sini kan bagian A itu A dengan D sama ya. Berarti sudah sesuai. Nah, ini B. A dengan D itu salah. A dengan D itu berpisah. Artinya bagian B sudah salah. Ya. Lanjut lagi. Ini bagian C juga. Gitu. A dengan D juga berpisah. Ini ya. Terus D sama, E juga sama. Oke, kita habiskan. Jadi C, B dengan C sudah bukan jawaban. Kita lanjut lagi. B tidak boleh setim dengan G atau C. Jadi B itu tidak boleh setim G dan B juga tidak boleh setim dengan C. Sekarang kita cek. Kalau misalkan ada B dengan G yang sama atau B dengan C yang sama, maka itu sudah bukan jawaban. Bagian A di sini memenuhi, G juga begitu. Kalau bagian D itu juga sama memenuhi, E juga iya, ternyata tidak yang bisa diseleksi. Nah, sekarang coba kita cek lagi. Kalau sudah ini, lanjut lagi ini. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti C harus sama dengan I. Artinya apa? Ketika ada C yang tidak sama dengan I, berarti itu sudah salah. Oke, cek I dengan ini. C berpisah, berarti salah. D-nya juga ini berpisah. Sendiri nih. Oke, berarti maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan sistem seleksi dalam menganalisa. Oke, baik untuk teman-teman semua, saya kira cukup dulu pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silahkan. Kak, ini biasanya kan kalau yang tadi yang pembahasan pertama, yang biasanya menggunakan kata-kata atau kata-kata yang terlalu sulit untuk dipahami. Oke, betul. Kata bentuk kedua K, ketiga K, sama seperti bahasa Inggris toh. Itu yang kadang memusingkan. Oh, untuk yang soal analogi ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk analogi ini, itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau misalkan kita tidak tahu kata-katanya itu, mungkin bisa dilihat dari pilihan. Caranya adalah kita cek dari pilihan itu, misalkan ada A, B, C, ini ya, mungkin misalnya ini. Ada A, B, C, D, kita cek semua, pasti ada kesamaan. Berarti sesuatu, kalau misalkan ada kesamaan dari kedua pilihan, misalkan A dengan B itu polanya sama, berarti itu sudah bukan jawaban. Gitu.
Karena tidak mungkin ada dua yang sama dan sama dengan soal. Itu mungkin bisa digunakan ya ketika misalkan kita di soalnya misalkan ada kata-kata yang kita tidak ketahui. Jadi caranya adalah cek kalau ada makna yang sama di antara kedua atau mungkin lebih dari satu pilihan dan itu sama, maka itu sudah bukan jadi jawaban. Gitu ya Kak. Itu sebenarnya bisa, tapi untuk anunya ya tentunya kita harus perbanyak memang kosakata persoalan itu. Tapi caranya ya untuk mengantisipasi itu bisa menggunakan cara itu. Jadi kita bisa menggunakan sistem seleksi yang tidak mungkin menjadi jawaban. Caranya untuk bisa menemukan itu ya tentunya saya harus mencari sama dengan ini konsepnya figural ketidaksamaan. Nah jadi A, B, C, D, E. Jadi biasanya kan orang kalau misalkan mencari ketidaksamaan berarti kita mencari sesuatu yang sama. Misalkan ini di sini 7, 8, 9, 5 ada 11. Nah kan biasanya untuk menemukan ini kan kita seleksi. Gitu. Ini di sini ada kesamaan. Berarti kalau ada kesamaan, ya tentunya pasti ya jangan pilih yang itu. Cari yang berbeda. Begitu. Nah, cara ini bisa digunakan tidak untuk jaga-jaga ya, tapi tentunya selain untuk mengantisipasi ya, caranya mungkin saya bisa sarankan seperti ini. Gitu. Ya untuk karena di sekarang masih ada kesempatan yang mungkin untuk teman-teman silahkan perbanyak mungkin untuk persoalan kosakatanya ya, gitu. Tapi untuk jaga-jaga atau mungkin masih kan kita tidak tahu walaupun kita mungkin membaca atau menghafal kosakata banyak ya belum tentu itu yang akan keluar, tapi setidaknya kita mulai dari sekarang masih ada kesempatan gitu. Jadi setidaknya peluang untuk itu bisa kita jawab gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin Kak Daus yang mungkin saya bisa sarankan, jadi bisa menggunakan sistem seleksi. Jadi ketika ada makna yang sama atau perbandingan yang sama dari kedua pilihan atau mungkin lebih dari dua pilihan itu, maka jangan jadikan itu sebagai jawaban. Paham ya Kak maksud saya? Siap, lanjut. Oke. Ada lagi silahkan. Oke, jadi di sini bisa diperhatikan, jadi semua materi kita sudah selesaikan. Jadi verbal, numerik, figural itu sudah selesai semua. Nah, saya ingatkan kembali, jadi perlu diingat, gini, biasanya kan orang selalu amannya kalau untuk TIU ya minimal 16 nomor benar. Oke. Jadi untuk teman-teman, ini hanya prediksi sedikit, hanya untuk kita cuma menganalisa ya, kan total soal ini kan 35 nomor. Total soal 35 nomor, sementara materi itu adalah 10 materi. Ada 10, di verbal ada 3, numerik ada 4, figural ada 3 gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung masing-masing, ratakan saja masing-masing 3 nomor, artinya masih ada total soal berarti 30 kan? Kalau 3 kali 10 gitu. Ya, 5 nomornya kita simpan saja. Nanti mungkin 5 nomor ini kita mungkin kemungkinan besar akan dimasukkan di beberapa materi tambahan. Jadi kemungkinan besar ada yang lebih, jadi satu materi mungkin ada yang 4 atau ada yang 3 gitu. Nah, coba kita misalkan ratakan. Ini cuma hanya menganalisa ya. Ketika kita ratakan, misalkan orang sulit untuk di numerik. Dan mungkin yang menganggap bahwa numerik itu susah karena dihitungan, masuk perhitungan, soal cerita dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalkan susah di numerik, saya harapkan permantap di verbal dengan figural. Kalau mantap di verbal dengan figural itu sudah lumayan, karena kalau di sini 3, di sini 3 berarti 9 nomor. Figural juga 3 berarti juga 9 nomor. Artinya apa? Berarti kita sudah dapat 18 nomor. Benar. Dan itu sudah memenuhi passing grade gitu. Kalau mau amannya, ini hanya masuk kategori aman ya. Tapi kalau misalkan mau lebih masuk kita presiden, kita mau unggul, yang tentunya ini menjadi poin plus kita di numerik. Karena yakin dan pasti bahwa orang mungkin di luar teman-teman yang tidak belajar, mungkin teman-teman yang saingannya di luar sana, pasti dia menganggap bahwa verbal sama numerik itu masuk kategori yang mungkin mampu dia kerjakan. Dan numerik itu agak mungkin tidak hanya sebagian besar lah, sebagian kecil lah untuk bisa mau. Jadi kan ini sebagai poin plus untuk kita. Jadi jadikan itu sebagai poin plus. Jadi saya sarankan, minta tolong teman-teman kalau bisa
permantap di ini semua di materi deret angkanya supaya ini menjadi poin plusnya kita gitu. Nah, dicek dihitungan apa saja. Kalau deret apa saja yang perlu saya mungkin perlihatkan. Kalau deret kan intinya adalah kebiasaan, perbanyak referensi pola gitu. Oke, jadi kalau deret angka mantap, kemudian perbandingan kuantitatif kan cuma membandingkan juga mantap. Misalkan 3 nomor juga sudah lumayan. Itu skor Tio sudah lebih dari 100 poin. Gitu. Oke, jadi dari sekarang mulai kita sambil kita belajar, sambil kita juga menganalisa mana yang kurang, dan yang ketika kita tahu yang mana yang kurang, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, kalau misalkan nanti, bagaimana caranya untuk bisa, iya, boleh kita diskusikan lagi di grup. Kayak kemarin bisa ya, ada yang share soal, minta tolong diberikan jawaban gitu. Oke? Nah, jadi ini juga untuk teman-teman, kami juga kan ada rencana ini rencana mau bahas soal FR. Jadi cuman untuk teman-teman, karena kan sedikit informasi bahwa ini saya juga belum dapat surat edarannya ya, tapi saya sempat banyak yang share, ada yang share di Instagram, itu katanya itu jadwal tesnya sudah mulai dibuka tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 9 Oktober. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar mungkin kita akan bahas, kalau masih ada kesempatan untuk teman-teman, ya mungkin kita akan bahas mungkin di hari pertama tanggal 30 Oktober atau 30 Agustus, kita mungkin akan bahas beberapa soal-soal FR terkait hal itu. Nah, cuma soal-soal FR ini saya mungkin butuh bantuan sama teman-teman, minta tolong di-share di grup. Kira-kira kalau misalkan ada temannya, udah berdoa saja ya, mudah-mudahan teman-teman semua bukan masuk di kategori di hari pertama, apalagi di sesi pertama, itu ya, supaya ada bayangan gitu. Jadi kalau misalkan di sesi-sesi berikutnya kan ada bayang, kalau hari kedua, hari ketiga kan sudah ada bayangan apa yang keluar. Jadi minta tolong teman-teman, kalau misalkan ada informasi soal-soal FR yang didapat, dikirim saja di grup. Kalau perlu misalkan hanya kategori saja, di materinya saja, atau mungkin jenis konteksnya tanpa secara keseluruhan ya, maksudnya tidak lengkap soalnya, tidak apa-apa, dikirim saja di grup. Nanti coba kita analisa, ternyata soal seperti ini muncul. Nanti kalau kita sudah analisa, kita sudah tahu jenis soalnya, saya coba buatkan soal dalam bentuk soal yang baru. Ya, baru kita bahas dan diskusikan sama-sama bagaimana cara menyelesaikan soal itu. Oke, saya kira itu sedikit informasi terkait hal-hal dan persiapan kita menuju tes SKD CPNS 2021. Mudah-mudahan teman-teman tetap dipergiat lagi belajarnya, tetap latihan. Nah, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya di hari Rabu. Sebelum hari Rabu, saya akan berikan ini, ada tugas. Kan kemarin kan saya sudah bagi kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Minta tolong yang mungkin saya ada beberapa kelompok yang sudah undang saya di grupnya masing-masing. Nah, yang belum minta tolong diundang saya akan kirimkan soal di sana. Kalau bukan malam ini, besok pagi saya akan kirimkan soalnya. Itu sebanyak 35 nomor. Sebanyak 35 nomor saya akan kirimkan masing-masing kelompok. Itu. Nah, jadi di hari Rabu pagi, minta tolong ketua kelompok atau yang menjadi tanggung jawab setiap kelompoknya itu dikumpul hari Rabu pagi ya, paling lambat jam 10 waktu Indonesia Barat. Oke, paling lambat jam 10 hari Rabu. Nah, kemudian nanti waktunya setelah itu saya akan periksa, kemudian kita akan saya hitung sendiri ya. Yang jelas, teman-teman sisa mengerjakan saya soal sebanyak 35 nomor, kemudian dikirimkan saja ke saya. Jawabannya cukup, itu saja, nomor 1 sampai nomor 35. Langsung saja jawaban. Bagian apa, A, B, C, atau D kah, gitu. Oke? Jadi cukup saja jawabannya. Jawabannya jangan dikirim di grup. Dikirim lewat chat person dari saya. Atau mungkin bisa langsung di grupnya masing-masing dikirim. Jawabannya ini nomor 1 sampai nomor 35. Gitu ya. Untuk teman-teman semua dipahami ya. Gimana? Siap. Lanjut. Oke. Jadi ini rencana saya mau lakukan seperti ini supaya kita lebih aktif lagi untuk belajar, dan nanti di pertemuan berikutnya akan ada sesuatu kegiatan yang mungkin kita laksanakan yang mungkin lebih untuk teman-teman semua membuat lebih aktif lagi lah untuk ikut belajarnya. Oke?
Jadi ini awal dari pertemuan kita di pertemuan hari Rabu. Jadi minta tolong teman-teman siapkan saja nanti. Saya tunggu jawabannya di hari Rabu, paling lambat pagi ya, jam 10. Sebentar atau besok pagi saya kirim soalnya. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan pengetahuan baru dan ilmu baru bagi teman-teman semua, dan tetap semangat dalam mengejar impian menjadi seorang ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.